Untuk yang ada di medsos oleh Zaniskullah, ini secara umum saja bahwasanya ingat bahwasanya tadi itu katakan apa saja yang kita ucapkan, baik itu ucapan lisan atau ucapan dengan media, dengan sarana berupa WA, berupa katakanlah chat atau mungkin berupa komentar-komentar di medsos, itu semuanya ada pertanggungjawaban. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika di medsos itu banyak hal demikian yang menyimpang dan yang lainnya, anak katakan bahwasanya tidak menjadi atau bukan menjadi kewajiban kita untuk menjawab. Ketika ada bahasanya syubhat, bahkan fitnah yang ada di medsos, ya, terkait dengan agama Islam, terkait dengan seorang muslim, bahkan asatidah dan yang lainnya, itu bukan kewajiban kita untuk menjawab. Kewajiban siapa? Kewajiban ahlul ilm, kewajiban orang yang punya ilmu. Artinya apa? Kalau memang ada informasi-informasi yang itu katakanlah menyudutkan apakah sebagian orang Islam atau menyebutkan Islam itu sendiri, kita tidak ada kewajiban untuk mengomentarinya. Yang berhak untuk mengomentari adalah yang punya ilmu, yaitu ahlul ilm. Karena Allah jelas berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlul dzikri jika kalian tidak mengetahui. Apakah ketika kita melihat medsos dengan komentar-komentar yang miring, fitnah-fitnah itu, kemudian kita itu bisa ya menyelesaikan masalah itu dengan komentar kita, ataukah kita justru sebaliknya malah membuat lebih besar, membuat lebih marak, membuat lebih menyebar? Maka nasihat ana di sini adalah ketika ada sesuatu yang itu tidak bermanfaat, tadi di akhir kita katakan itu masuk ucapan secara tulisan berbahaya ataukah bermanfaat, ataukah potensi bahaya dan manfaat, atau dia tidak bahaya dan tidak manfaat. Jawabannya tadi adalah hanya satu. Kalau memang itu memang mendatangkan manfaat, ya, maka kita mengucapkannya, artinya kita mengomentarinya. Tapi kalau itu masih ada potensi bahwasanya kita komentar nanti ternyata saling serang satu sama lainnya, itu tinggalkan, berarti kita diam. Dan diam kita berarti kita tidak perlu komentar. Dan yang terjadi oleh wahazani wahazkullah, ingat ketika ada satu bahasa kita itu yang sedang viral, katakanlah demikian, satu masalah yang sedang viral, kalau memang itu bisa, maksudnya misalkan seorang muslim ada permasalahan di suatu tempat, kalau itu memang bisa tidak ditanggapi, tidak diviralkan, insya Allah masalahnya cepat selesai. Tapi dikarenakan masalah yang kadang-kadang masalahnya kecil, tapi karena diviralkan, yang komentar seluruh Indonesia bahkan dunia, permasalahannya jadi sangat-sangat besar. Nah disinilah ini menunjukkan mandaratnya lebih besar. Maka ketika ada di medsos ini, ya terus terang kalau bagi anak pribadi itu saya sangat tidak menyarankan untuk banyak komentar, apalagi kita sebagai thalibul ilm, apalagi urusan din, urusan masalah agama. Kita tidak komentar tidak dosa, itu perlu dicatat ya. Kita tidak komentar itu tidak dosa. Kenapa tidak dosa? Karena kita tidak tahu, kita tidak mengetahui mau komentar apa yang kita tuliskan. Dan kita berkomentar juga belum tentu berpahala. Kita mengomentari juga belum tentu berpahala. Mungkin maksud kita untuk membela dan lainnya mendatangkan pahala. Oh ya, itu mungkin masihan. Itu masih mungkin. Kalau ternyata kemungkinannya yang kedua, dengan komentar kita malah membuat masalah itu semakin besar, berarti kita malah menimbulkan dosa. Bukankah demikian? Jadi bukan berarti kita tidak peduli sama sekali, tapi berikanlah.
porsinya atau berikanlah kewenangannya masing-masing. Kalau itu memang wewenangnya para ulama, para ahlul ilm ketika membahas sesuatu, ya sudah, kita lebih baik daripada ngomentari masalah ini, kita tanya kepada mereka yang punya ilmu. Dan catatannya, setelah kita dapatkan jawaban dari ahlul ilm, juga tidak ada kewajiban kita komentar. Bisa difahami, ya? Kita baca nih di medsos ada berita begini-begini. Kita mau komentar nggak tahu. Kita tanya kepada ustadz, misalkan Ustadz di medsos ada begini. Terus dijawab oleh ustadznya. Apakah itu boleh, tidak boleh dan yang lainnya. Setelah kita dapat jawaban, itu seharusnya konsumsinya untuk kita. Untuk kita saja, ya. Dan kita tidak ada kewajiban untuk menuliskan apa yang dijawab oleh Ustadz itu ke medsos ini. Karena bisa jadi maksud daripada Ustadz yang menjawab atau orang lain yang menyampaikan demikian, ketika kita bahasakan dengan bahasa kita, sepemahaman kita itu tidak sama dengan maksudnya dari Ustadznya ini. Dan itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Artinya ketika ada si fulan nanya kepada Ustadz demikian, terus dia tulis di kolom komentar atau ngomentari sesuatu itu, yang pada akhirnya menimbulkan masalah yang lain, ya, bukan malah menyelesaikan masalah. Wallahu a'lam bishawab.